Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait dengan materi kurva kepuasan sama untuk memenuhi tugas mikroekonomi. Nah, dosen pengampu kami yaitu Ibu Sri Utami, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu pertama ada Amelia Arusudina, Cynthia Claudia Arum Bumbungan, Figur Kristi Somalinggi, Dwi Awalia Ramadhani, dan Haura Hanan Safira. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan konsep kepuasan konsumen dalam teori ekonomi mikro. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas, yaitu pertama, kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama, tingkat pergantian marginal, dan peta kurva kepuasan sama. Baik, materi yang pertama yaitu kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Dalam ekonomi, kita sering menemukan situasi di mana konsumen itu harus memilih antara dua barang yang berbeda. Kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan sama dapat digambarkan dalam kurva kepuasan sama atau indifference curve. Kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama mengacu pada berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Nah, konsep ini biasanya dijelaskan melalui kurva kepuasan sama atau indifference curve, di mana pada kurva ini setiap titik menunjukkan kombinasi barang yang memberikan utilitas yang setara bagi konsumen. Konsumen tidak memiliki preferensi lebih terhadap salah satu kombinasi dibandingkan kombinasi lainnya selama berada pada kurva yang sama. Baiklah, dalam tabel ini ditunjukkan beberapa gabungan atau kombinasi antara makanan dan minuman yang bisa menjadi pilihan bagi konsumen, apakah itu gabungan A, B, C, D, E, atau F yang memiliki jumlah dan tingkat kepuasan yang sama. Apabila konsumen memilih gabungan A, maka jumlahnya akan sama dengan konsumen yang memilih gabungan B, dan seterusnya. Tergantung daripada kebutuhan mereka. Dari gabungan-gabungan tersebut, disitulah dibuat titik-titik yang menghubungkan satu sama lain dan membentuk kurva yang disebut sebagai kurva kepuasan sama. Selanjutnya ada konsep tingkat pergantian marginal atau marginal rate of substitution atau biasa disebut dengan MRS. Tingkat pergantian marginal ini menunjukkan jumlah suatu barang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tambahan satu unit barang lain, dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Artinya, ini adalah rasio di mana konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang lainnya tanpa mengurangi kepuasannya. Nah, MRS dapat dihitung dengan, bisa kita lihat di paparan ini, MRS sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, di mana delta Y adalah perubahan jumlah barang Y yang dikorbankan dan delta X adalah perubahan jumlah barang yang diperoleh. Secara matematis, MRS dapat dihitung sebagai kemiringan kurva kepuasan sama dan biasanya bersifat menurun, yang berarti semakin banyak satu barang dikonsumsi, semakin sedikit barang lain yang bersedia dikorbankan untuk mendapatkan tambahan unit barang tersebut. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini merupakan gabungan barang dan nilai MRS, gabungan barang makanan dan pakaian seperti yang ditunjukkan pada materi kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Nah, ini menunjukkan berbagai kombinasi jumlah makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Nah, dalam tabel ini terdapat 6 kombinasi berbeda, yaitu dari kombinasi A hingga F, di mana ini menunjukkan bagaimana seorang konsumen dapat menukar jumlah makanan dengan pakaian tanpa mengubah tingkat kepuasannya. Nah, sebagai contohnya itu pada bagian kombinasi A, konsumen memiliki 10 makanan dan 2 pakaian, sedangkan pada kombinasi B, jumlah makanan berkurang menjadi 7, tetapi jumlah pakaian bertambah menjadi 3. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen bersedia mengorbankan 3 makanan untuk mendapatkan tambahan 1 pakaian, yang ditunjukkan dalam tingkat pergantian marginal sebesar 3. Nah, semakin ke bawah tabelnya ini, jumlah makanan semakin berkurang, sementara jumlah pakaian bertambah. Pada kombinasi F, konsumen hanya memiliki 2 makanan, tetapi memiliki 10 pakaian. Dengan tingkat pergantian marginal sebesar 0,2, hal ini berarti bahwa pada tingkat pakaian yang lebih tinggi, konsumen semakin enggan mengorbankan makanan dalam jumlah besar untuk mendapatkan tambahan pakaian.
Nah, pada fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pergantian marginal yang semakin menurun, di mana nilai suatu barang menjadi relatif kurang berharga dibandingkan dengan barang lainnya ketika jumlah semakin banyak. Artinya, pada awalnya pakaian memiliki nilai yang tinggi bagi konsumen sehingga mereka rela mengorbankan lebih banyak makanan untuk memperolehnya. Tetapi setelah pakaiannya itu semakin banyak, konsumen tidak lagi merasa perlu mengorbankan banyak makanan hanya untuk mendapatkan tambahan pakaian. Terakhir, kita akan membahas peta kurva kepuasan sama atau indifference map. Ini adalah kumpulan dari berbagai kurva kepuasan sama yang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Semakin jauh kurva dari titik asal, maka semakin tinggi kepuasan yang akan diperoleh. Dan setiap konsumen itu memiliki preferensi uniknya sendiri. Dan peta ini membantu memahami bagaimana konsumen menentukan pilihan dalam mengalokasikan sumber daya mereka untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. Dengan memahami peta ini, kita bisa melihat bagaimana konsumen menentukan pilihan mereka untuk memaksimalkan kepuasan dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, indifference map memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kurva tidak pernah berpotongan. Karena satu kombinasi barang hanya memiliki satu tingkat kepuasan. Yang kedua itu cembung terhadap titik asal, menunjukkan bahwa semakin banyak suatu barang, maka semakin sedikit konsumen yang bersedia menukarkannya dengan barang yang lain. Dan yang terakhir itu, semakin jauh dari titik asal, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Karena kombinasi barang yang lebih banyak itu umumnya lebih disukai oleh konsumen. Kurva ini menggambarkan kurva kepuasan sama, yang merupakan gabungan yang telah ditunjukkan dari tabel-tabel sebelumnya. Kurva ini menunjukkan semua kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Pada grafik ini, sumbu horizontal X menunjukkan jumlah pakaian, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah makanan. Setiap titik pada kurva ini, dari titik A sampai F menunjukkan kombinasi tertentu dari makanan dan pakaian yang memiliki nilai kepuasan yang sama. Kurva ini memiliki bentuk menurun dari kiri ke kanan, yang menunjukkan bahwa jika jumlah pakaian bertambah, maka jumlah makanan harus dikurangi agar tingkat kepuasan tetap sama. Selain itu, kurva berbentuk cembung terhadap titik asal 0,0 yang mencerminkan bahwa semakin banyak pakaian yang dimiliki, semakin kecil jumlah makanan yang bersedia dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan tambahan pakaian. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan terkait kurva kepuasan sama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.